Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wasahwu, adapun sahwu itu al-ghaflatu, lupa, ghaflah anil ma'lumi, dari perkara yang maklum, yang sudah diketahui, al-hasilnya yang hasil maklum. Fayatanabahu, maka tersadarkan seseorang lahu kepada maklum biadna tanbihin dengan peringatan atau diberikan stimulus yang ringan. Bikhilafin nisyani, berbeda dengan nisyan. Fahuwa, adapun nisyan itu zawalul ma'lumi, hilangnya perkara yang sudah diketahui. Fayastanifu, maka memulai kembali si orang tahsilahu, untuk menghasilkan ini ya maklum. Ini yang pertama. Wa arrafahul Kirmani, dan memberikan ta'rifhu kepada sahwu siapa al-Kirmani, Imam Kirmani, wa ghairuhu, dan selain Imam Kirmani, bizawalil ma'lumi, dengan hilangnya perkara yang sudah diketahui, hilang dari an quwwatil hafidhati wal mudrikati, dari quwwatil hafidhah, jadi kekuatan untuk menghafal, wal mudrika, dan penemuan. Wasahwu, adapun sahwu ini berarti nisyan ya, berarti nisyan. Warafahu, dan memberikan ta'rif Imam Kirmani, memberikan ta'rifhu kepada nisyan siapa al-Kirmani, jadi bisa Kirmani atau Karmani, wakila Karmani. Wa ghairuhu, dan selain Imam Kirmani, bizawalil ma'lumi, yang disebut dengan nisyan adalah zawalil ma'lum, hilangnya perkara yang sudah diketahui, anil quwwatil hafidhah, dari memori ya, wal mudrikati, dan penemuan. Jadi dua kalau nisyan. Sementara wasahu, adapun sahwu, bizawali, hilangnya maklum, anil hafidhati faqat, hanya dari quwwatil hafidhah. Jadi kalau nisyan itu quwwatil hafidhah wal mudrikah, sementara wasahwu itu hanya quwwatil hafidhah. Wa dzalika, adapun ta'rif tadi, ta'rif nisyan dan sahwu yang awal, yang ma'rafahul Kirmani, itu qoribun, dekat, mimma, dari ta'rif dzukiro yang telah disebutkan di awal. Wasahwu wal ghaflatil ma'lum ini ya. Ini. Nah, waja'alahuma, dan menjadikan huma kepada si nisyan dan si sahwu dan nisyan siapa al-Birmawi, Imam Birmawi, min aksamil jahli, menjadikan keduanya dari bagian daripada min aksamil jahlil basit, dari jahal basit, jahal yang tidak mempunyai partikel, jadi murni bodoh gitu ya. Haitsu qasamahu, sekira-kira membagi al-Birmawihu kepada jahlul basit, ilahima, kepada sahwu dan nisyan, wa ila ghairiha, dan kepada selain daripada sahwu dan nisyan. Tsumma farraqa, kemudian al-Birmawi membedakan bainahuma, antara sahwu dan nisyan, bi annahu, bahwa sesungguhnya in qasura, jika dekat, apa zamanu zawali, waktu hilangnya, sumnya sahwan, dia dinamai ini zawal itu sahwan sebagai sahwu. Jadi jika waktunya sebentar ya sahwu. Wa illa, dan jika apa? Jika ilam wa illa wa in tola, berarti kan ya. Jika seandainya panjang, jika seandainya tidak pendek, zamanu zawal, maksudnya jika panjang waktu zawal, panisyanun, maka disebut nisyan. Panisyanan, maka dinamai si jahlu tadi, nisyanan, sebagai nisyan. Qala, berkata Imam Birbawi, wa hadza ahsanu, qala musannif ya, berarti kan. Qala, berkata musannif, wa hadza, adapun ini, berarti ma'arafahul Birmawi atau mafarqal Birmawi, Birmawi itu ahsanu, berarti tafrik ya, ini membedakan, di pembedaan Imam al-Birmawi ini,
dikomentari oleh musannif, wa hadza ahsanu ma farraqa bihi, dan ini adalah ahsanu ma farraqa, terbaik sebaik-baik perkara, farraqa yang membedakan, bihi dengan ma, bainahuma antara sahu, al-Birmawi bihi dengan ma, si bainahuma antara si sahu dan nisyan. Jadi mendefinisikan sahwu, mendefinisikan nisyan dengan patokan panjang pendeknya masa ingatnya gitu, masa ingatnya ini merupakan yang terbaik ya. Ini yang terbaik sebagaimana dikatakan oleh musannif di sini. Titik ya, berarti sudah selesai. Mas'alatun, adapun ini suatu masalah. Ya, adapun masalah itsbatu aradin dzatiyyin. Yang disebut dengan masalah itu bukan masalah yang sebagaimana kita definisikan, yaitu ada gap antara teori dengan prakteknya, bukan. Tapi yang disebut dengan masalah ialah itsbatu aradin dzatiyyin, menetapkan arad, sebuah sifat yang zati, yang hakiki, lil maudhu, kepada maudhu. Jadi karakteristik aslinya dimampatkan atau ditempatkan pada maudhunya. Itu dia yang disebut dengan masalah. Al-asahu, ini ada alifnya. Al-asahu, adapun kaul asah, anal hasana, bahwa yang disebut dengan hasan itu ma ay fi'lun, itu perkara atau pekerjaan, yumdahu yang dipuji, ay yu'marud, maksudnya yumdahu itu diperintah iya ma bil madhi, dengan yu'marud diperintah ma bil madhi, dengan pujian, alaihi atas ma. Wa huwa, adapun ima itu adalah ya fi'lu, maksud fa atau fi'lu itu disebut adalah al-wajibu, pertama wujub atau wajib, yang kedua mandub, wa fi'lullahi wa fi'lullahi, dan fi'l Allah atau pekerjaan Allah, atau apa namanya itu ya fi'lullah, af'alullah, itu yang disebut dengan hasan. Wal qabihu, adapun qabih itu ma yuzamu alaihi, itu yang perkara yuzamu yang dicela, alaihi atas ma. Wa huwa, adapun ma itu al haram haram. Fama la yumdahu, adapun perkara yang tidak dipuji, wala yuzamu, dan tidak dicela, alaihi atas ma, minal makruhi asyamili khalifil aula wal mubah, yang memang minal makruhi, penjelasannya berupa makruh yang memang mencakup juga khilaful aula dan mubah. Jadi kan antara makruh, khilaful aula dan mubah itu la yumdahu wala yuzamu, itu wasitatun, menjadi perantara, bainal hasani, antara hasan, wal qabihi, dan qabih. Jadi ini perantara antara bagus dan jelek. Wa hadza, adapun ini kaul itu di kaul wasithah, itu ma qalahu, ma perkara qalahu, sudah mengatakan kepada ma, siapa Imamul Haramain, ini Imamul Haramain. Jadi fil makruhi, dalam perkara yang makruh, sorihan, secara sorry. Ini jadi masalah ini merupakan bagian daripada muqaddamah ya. Jadi muqaddamah, karena sebagaimana kita tahu dalam muqaddamah ini dibagi kepada dua bahagian besar ya. Pertama berkaitan dengan hukum dan apa yang berkaitan dengan hukum. Nah, ini termasuk ya. Ini kan konsekuensi daripada hukum. Terus yang kedua, dalam bahasan muqaddamah, yaitu berkaitan dengan dalil dan apapun yang berkaitan dengan dalil. Nah, kembali lagi ya. Jadi yang menurut Imamul Haramain itu wasithah. Jadi yang disebut dengan jadi perkara yang memang dipuji, yang tidak dipuji dan tidak dicela, menurut syara itu yuzamu alaihi, itu termasuk apa, makruh, khilaful aula, mubah gitu. Jadi makruh, khilaful aula wal mubah itu wasitatun bainal husni wal qabih, bainal hasani wal qabih. Hadza wa hadza ma qalahu al-Imam Haramain fil makruh sharihan wa fil mubahi, dan di dalam mubah juga. Jadi dalam makruh, dalam mubah, wa fi li ghairil mukallaf,
dan kepada pekerjaan selain mukallaf luzuman secara pasti. Luzuman secara pasti. Fi'il mubahi wa fi'il ghairil mukallafi luzuman secara pasti. Jadi kan kalau fi'lu ghairil mukallaf, pekerjaan ghairil mukallaf itu kan pekerjaan anak-anak ya, yang tidak tertaklif oleh syariat. Jadi ada yang secara jenisnya, ada yang memang ma'dzun fi, yang memang diizinkan untuk ditinggalkan, ada pula yang memang tetap dilarang walaupun belum kena taklif ya, seperti zina, mencuri, ini nggak boleh tetap. Walau jauh dan mentarjihu kepada ini, kepada makruh. Walau jauh dan mengunggulkan kepada maqadahul imam al-haramain fil makruh, so ini fil makruh ya. Al aslu sahibul asli, yaitu sahibu kitabul asli, yaitu Jam'ul Jawami Syekh Tajuddin Subki fi syarhil mukhtasar, dalam syarah mukhtasar Ibnu Hajib fil makruhi, khusus dalam makruh. Wa tabahu dan mengikuti kepada pendapat marojahul musannif, siapa al-Birmawi, Imam Birmawi fihi dalam makruh. Wa ulhiqo dan diikutkan bihi dengan makruh al mubahu, perkara mubah, bahasan dengan pembahasan. Maksud dengan pembahasan itu sebagaimana apa yang ditetapkan oleh pembahasan Imamul Haramain, gitu ya. Wakila ala maqarrahul Imamul Haramain. Wakila dan dikatakan al hasanu, adapun hasan itu fi'lul mukallafi, pekerjaan mukallaf, al ma'dzun fi, yang diizinkan fi di dalam fi'lul mukallaf, min wajibin berupa wajib ya, min wajibin berupa wajib, terus wa mandubin dan mandub, wa mubahin dan mubah. Sementara wal qabihu, adapun qabi itu manuhia anhu, apakah nuhia dilarang anhu dari ma syar'an secara syara. Walau kana dan sekalipun ada ma itu manhian anhu, manhian dilarang anhu dari ma. Umumun nahi, tapi larangannya berupa umumin nahi al mustafadi, yang memang diambil min awamirin nadbi, dari perintah-perintah nadbu. Kama maro, sebagaimana telah dijelaskan ya, masalah khitab syarah, hukum syarah khitab taklif ya. Ya kalau misalkan manhi anhu baliknya diambil daripada min awamirin nadbi, nah ini disebutnya khilaful aula ya. Fayashmalu, maka mencakup ini qabih al harama, kepada perkara haram, wal makruha perkara makruh, wa khilafal aula dan khilaf aula. Wa hadza, dan pendapat husnu dan qubuhu ini itu ma perkara yang disebutkan oleh Kiai tadi, itu ma pendapat rojahu yang mendarjih kepada ma siapa al aslu sahibul asli Jam'ul Jawami kuna di dalam bab ini, fihi ma di dalam husnu dan qubuhu. Wali ashabina, dan bagi ashab kita, ashab Syafi'iyah, fihi ma itu di dalam husnu dan qubuh, ibaratun, adapun ibarat-ibarat atau ungkapan-ungkapan ukhra yang lain. Titik. Walil mu'tazilati, dan bagi mu'tazilah, fihi ma di dalam husnu dan qubuh, binaan disebabkan mendasari ala tahkimihim kepada penghukuman mereka al-akla kepada akal. Di Mu'tazilah kan menentukan hakim itu kan akal. Jadi dasar pendapatnya dari sini. Jadi adapun husnu dan qubhu itu ibaratun, merupakan ungkapan aidon juga. Minha, dari ibarat anal hasan, bahwa yang disebut dengan hasan, anal hasana wa sun hasan, itu malil qadiri alaihil alimi, ma perkara atau pekerjaan lil qadiri bagi orang yang mampu, alaihi atas ma al alimi yang mengetahui si orang tersebut ya, bihalihi dengan kondisi ma, ayyaf alahu, adapun dikerjakan oleh si qadir tadi, qadir alimi yang tahu, qadir bihalihi dengan kondisinya pekerjaan tersebut, ayyafalahu, adapun dikerjakan oleh si qadir. Jadi pekerjaan
yang bisa dilakukan oleh orang yang mampu dan tahu tentang kondisinya, bahwa hal itu harus dikerjakan. Itu yang disebut hasan. Wal qabihu, adapun qabih bi khilafihi, itu berbeda dengan malil qadir, ya, malil qadir alaihi, berarti al fi'lu laisa lil qadir alaihi, itu al alimi bihalihi ay yafalahu, tidak ada, tidak berkemampuan, tidak boleh maksudnya. Fa yadkhulu, maka masuk fihi, di dalam ma al haramu, haram faqat, hanya, jadi belaka, jadi hanya dalam ketika ditarifi dengan malil qadri alaihil alimi bihalihi ayyafalahu, berarti masuk haram saja, tidak mencakup apa, kalau menurut pendapat yang pertama makruh sama khilaful aula. Wafil husni masiwahu, adapun di wafil hasani, dan pendapat wafil hasani, dan di dalam hasan itu ma perkara siwahu, selain daripada itu, selain daripada apa, selain daripada qabih, selain daripada qabih. Wa minha, dan dari wa minha, dan dari ibarat, dari masih ibarat ya, anal hasana, bahwa sesungguhnya hasan itu huwal waqi'u, merupakan sesuatu yang terjadi. Alhamdulillah. Ala sifatin, atas sifat tujibu, yang mendorong al madaha, kepada madah, pujian. Wal qabihu, adapun qabih huwa al waqi'u, merupakan perkara yang terjadi ala sifatin, berdasarkan sifat, tujibu, yang mendorong azama, celaan. Fayadkhulu, maka masuk fihi, di dalam tadi, di dalam ini al-waqi wal sifatin tujibu dzam, al haram haram faqat, hanya saja, faqat, hanya haram saja, eudon juga. Wa fil hasani, dan di dalam hasan al wajibu, perkara wajib, dan itu di dalam hasan al wajibu, adapun perkara wajib, wal mandubu, dan perkara mandub. Fal makruh, adapun makruh, wal mubahu, dan mubah, itu wasitatun bainal hasani wal qabihi, antara hasan dan qabih. Jadi yang disebut dengan husnu dan hasan dan qabih menurut pendapat Mu'tazilah, yaitu perkara yang bisa dilakukan dan diketahui oleh si qadir untuk dikerjakan. Sementara qabih mah tidak boleh, ya, tidak boleh bagi seorang yang mampu dan tahu tentang kondisi, tentang pekerjaan tersebut, tidak boleh untuk dikerjakan. Jadi ini hanya bahasa, ini hanyalah merupakan ungkapan saja. Dan bagian daripada ungkapan-ungkapan tersebut tadi, yaitu ini wa al-waqi wa sifatin tujib, sebagai konsekuensi dari ungkapan tadi oleh Mu'tazilah, maka meniscayakan ketika seorang tersifati oleh sifat husnu, maka mendorong adanya pujian, sementara qabih mendorong adanya celaan. Karena memang demikian, berarti kalau hanya mendorong celaan, maka cakupannya hanya haram saja. Kemudian karena memang cakupan hasan itu di dalam mendorong kepada pujian, maka cakupannya adalah wajib dan mandub. Bagaimana makruh dan mubah? Oh, ini wasitatun, antara bainal hasani wal qabih, antara hasan dan qabih.